Ali Tuhan debata parguguna sohatudusan jala ama parasiroha dang lomoroham midahamatean ni pardusa mulak mania perjahati itu madikko dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani ubain hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami saya sesa sudidu sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga debata taringotu hasesani dusata humopopita gabi dusa do ibana naso tumada dusa di bahai debata asa gabi hati goren debata hita marhite hita ibana asa ngapo ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Bingguta Minggu seksa gesima sadarion ima sian sada Korin bidutolu ayat sada satro di Asia sada Korin tolu ayat sada satro di Sia tajahama margati soring hujahama sian ayat na perjulu pangula ni Kristus doaka parbarita nauli aupe ale akadongan dang tarbainau makatai tuhamu ujui so natu akka partodi sadok songon natu akka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Aitong dope hamu pardaging ayang gomasa di hamu pangiburuon dohot parsalisian nda perdag kamu jala mamarangehon ruhut hajol maun
Aise si Apolos, ise si Paulus, parhalado do nasida, parhitia muna gabi porsea, jalaganup hobartu pangalehon ni Tuhani di ibana. Asa dadarajuman na manuan manang napopornokon, debata na patubuhonido, rapita majaha, ay dongan pangulan debata do hami, hauman debata, bagas debata do anggo hamu, ido sahatna, martua do nato mangiun hantar debata, jala na opiopsa. Amin. Tabigima kur ina hakawipidin pasar.
tidakon maha porseo tai, songon na hinatidakon ni dungata sa porseo di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna so hatudusan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak debata jahuba na sasadai, ima na tidubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siya todi perbadia, adorang soha bubuan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di pauman ni silatus, na mata terpajar lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banatoru dung ditanom, na mula mangulu di arif patuluhon, na manaik tu surgo, la hudu tu siamu ni debata jahuba, amanai pargugun na soha tudusani, di may bana, pay mamulak sugot to tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panel Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia hatai na mandok, mula mangulu sugot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sorasuga. Amin. Uria na hinaholongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Ujau kami matiting na masa dihita di Minggu Sadarion tanggal 12 Februari 2020. Ima minggu seksagesima 10 hari adorang so haheon. Do topik tua nihalak na daulat marroha. Na berjolo pos pelayanan HKB Tabanan dengan nomor dalan pos pelayanan HKB Tabanan jala 1 tikion merjumlah 15 kakak. Na paduahon pertangyangan rumah tangga. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 di Patu Pahuriat tado pertangyangan rumah tangga di sektor Walu bagas ni keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar opun si Leo. Alamat Jalan Palapa Opat nomor 10 Sada masuk pukul 10 sia 30 wita merbahasa Batak. Na mangihut workshop distrik 10 pitu IBT di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020 di Patu pada workshop tahun profesional dalam penatalayanan oleh distrik 10 pitu IBT dimulai pukul 8.00 wita. Na bekerja sama dohot Universitas Putra Surabaya. Ulonon di Patupa secara onsite menang Rego Surabaya, dohot online di luar Rego Surabaya. Jala persidohot di si ima pedita resort, pedita fungsional, sekben resort, sekretaris Surya Bendahara, dohot ketua parartaon, tetangga koma asal berdalan uloni dohot denggan. Penitia umum Natal tahun 2022 di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2020, penitia umum Natal tahun 2022 sian ruas sektor 5 onom nunga pasahaton laporan pertanggungjawaban tuhuria na di dohoti amang pedita mangasi siaturi dohot perhalado HKBP Denpasar maringanan di basement gereja jala hasil ni panitia umum Natal ima songon penerimaan sian gereja 35.500.000 rupiah sumbangan sian panitia manang sian jemaat sektor 5 dohot onom 26.300.000 rupiah. Jadi jumlah penerimaan 61.306.000 rupiah, jadi pengeluaran 61.306.000 rupiah. Perhalado sudah ruas pasaton melihat itu sudah panitia umum Natal tahun 2022 na sian ruas sektor 5 onom jala tuhatama mamasu-masu hita saluhutna. Kunjungan kasih pengapulion, manang pengapulion di hari Minggu Sadariot tanggal 12 Februari 2020. Deon Diakonia Gereja merhite seksi diakoni sosial Patupahon pengapulion tu keluarga N Marbun Boru Tabunan sian sektor 2 Dung Sidung permingguan pukul 10 tikion
maringanan di gereja manang ruang konsistori pinanggino matu ruas secara khusus sektor 2 Madohoti Ulauni. Penitia pembangunan rumah resort Bui Mata Bereng di Oya Group nong di ser perhaladot tatuhita jala totonggu banotta di tangyangta kadongatan di bagasan persahiton imanyonya manurung erbo rusiat turi amang PH Tambunan amang simang songo pasima doli nyon simrangkir boru pasaribu nyonya senturi boru si hombing. Rekapitulasi per hepengon manang penerimaan nihuriatta sentralisasi Bui Mata Bereng di Oya Group naung di Serni perhaladot tatuhita. Na perpudi na marulang tahun perhalado dot ruas hagabirin pasar pasaton selama ulang tahun kelahiran dot pernikahan tu sudah ruas na berulang tahun setanggal 12 Februari 2020 1 Februari 2020 hatani tu hatta nagabi ujahat diamu dienet sen perjamita tolu ayat 10 sada alayang go ibana dinggat do salhu nai dibahen ditiki halehetonna ditepahod do huhut roha hanguluan saling lilingna tu bagasan rohana sida walanna sodapot jolmai sulik kuitonna jadi-jadianna jinadihon ni debata sian mula-mula saat roh di ujungna tuhatta mana mengalian hai pason lasni rohado umur nagajang song nima titing nama asar dihita mingguon tuhatta memasu-masu.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangarajai ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta bari tanauli di hita di bagasan parminggota di Tikion, imana tar surat di buku ni parpesalmen biddu 110 sia, ayat sada rodi ayat walu asa hujahau kami madihita tapa hut-hut madi bagasan rohat tabi. Martua mahalak akkana daulat marpangalaho, akka na marpangalahohon patik ni Jahoba. Martua mahalak akka na mangaradoti akka panidangyon nai, akka na mangalului ibana sian nasaroha. Huhut akka naso mangulahon hageduhon, akka na makapungi akka dalan nai. Nunga ditonahokko akka paretam si radotan si tutu. Aut ni say marsihohot akka dalaku mangaradoti akka aturammu. Dungi dang tagamon tarurak au molo say hu parateatehon sude akka tonami. Say maddok mauliate maau diho sian hati goran niroha molo hu guruhon akka uhum ni hati gorammi. Say radotakku do akka aturammi unang tung tadikon au situtu. Ido yang gosahatna horas madita saluhutna. Akka manginang pesalmen biddu 110 sion. Ima sada biddu na unik adong parasingan na sian biddu na asing di sadok buku ni para pesalmenon. Na perjolo imana ma biddu na ugajang, pasal yang paling panjang di sepanjang kitab Mazmur. Kemudian dia adalah bagian dari puisi sajak khas orang-orang Ibrani. Jadi di Alkitab kita tidak akan temukan ciri khasnya di mana, tetapi di bahasa Batak tadi kita bisa lihat di awal setiap paragraf, begitu setiap perikop dia diberi judul sesuai dengan abjad-abjad Ibrani. Yang barusan kita baca itu dimulai dari Alef, dari A-nya orang Ibrani begitu. Nanti perikop berikutnya dari Bet, Gimel, Dalet begitu. Jadi sajaknya bukan sajak seperti kita sekarang AA, BB atau ABAB, tapi mereka dimulai dari setiap abjad. Alef, Bet, Gimel, Dalet dan seterusnya. Itu keunikannya Mazmur pasal 119 ini. Dikatakan tadi di sana mertua ma, atau di topik minggu, tua ni halak na daulat maroha, kebahagiaan orang yang hidup menurut
Taurat Tuhan. Jadi buat teman-teman Naposo Bulung, kata tua di bahasa Batak tadi tidak berhubungan dengan usia. Tua itu dimaknai dengan kata kebahagiaan, begitu. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop hari ini masih sangat-sangat berhubungan dengan khotbah di minggu lalu. Di minggu yang lalu kita sudah berbicara, kita sudah bahas mengenai menjadi pelaku-pelaku firman. Ada banyak perbedaan, baik itu agama, ada banyak perbedaan denominasi gereja, ada banyak perbedaan ajaran-ajaran, tetapi kita diperintah untuk menjadi pelaku, bukan sekedar pendebat, begitu. Bukan untuk sekedar tahu lalu mendebat, tapi lupa untuk melaksanakan, begitu. Nah, kali ini, minggu ini ditunjukkanlah ke kita, lalu apa keuntungannya orang-orang yang menjadi pelaku firman itu? Apa kebahagiaan dari orang-orang yang menjadi pelaku firman itu? Di dia do tua manang hatua onni akahalak na mengulahon na daulat maroha, katanya begitu, yang hidup menurut Taurat Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya apa sih standar kebahagiaan kita? Apa hal-hal yang bisa membuat kita bahagia? Banyak hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita sebutkan. Ada orang yang senang ketika gerimis datang atau hujan datang. Kita kesampingkan dulu hujan yang di wilayah kita beberapa waktu ini, beberapa bulan ini. Hujan disertai angin kencang, tentu semua kita khawatir. Tapi ada orang yang senang ketika hujan datang. Menyejukkan katanya, calming. Di sana dia bisa merenung. Bisa sambil ngopi, sambil baca-baca buku. Ketika hujan datang itu lebih tenang katanya. Atau untuk anak-anak muda sekarang, katanya hujan itu menguntungkan. Karena kalau pas dia lagi nangis, air matanya nggak kelihatan. Hal-hal sesederhana itu. Waktu anak kecil, waktu kami di Parsoburan, masih kecil, di situ jalannya belum diaspal, masih baru diaspal. Jadi ada kayak yang bulat itu yang dibikin jadi parit. Kami anak-anak masuk ke bawah ketika ada sepeda atau sepeda motor lewat, itu kami bahagia sekali, senangnya luar biasa. Manjat kopi, manjat pohon kopi. Di Parsoburan itu kopinya kopi yang tinggi-tinggi, bukan kopi yang pendek. Jadi kami di sana bikin pohon kopi jadi markas, jadi pesawat, kami jadi Power Ranger. Ada yang jadi Ranger merah, laki-laki, Ranger hitam, yang perempuan jadi Ranger pink, sama Ranger kuning. Tapi ada juga laki-laki yang pengen jadi Ranger kuning, tapi manjat pohon juga memang mereka. Sesederhana itu faktor-faktor yang membuat kebahagiaan kita mengenang. Tapi ada faktor kebahagiaan orang yang berbeda, bertolak belakang dengan kebahagiaan orang lain, yang malah saling mengejek begitu. Ada orang yang senang main catur. Dia refreshing malah main catur. Saya pernah punya dosen waktu saya kuliah, ada dosen saya yang bagi beliau tidur itu merugikan. Ketika dia memperbolehkan otaknya tidur, dia merasa rugi. Jadi ketika dia sudah mulai ngantuk, dia datang ke asrama mahasiswa, dia cari lawan buat main catur. Sementara untuk orang-orang lain, ada yang bilang, apa sih orang-orang ini main catur, buang-buang waktu sampai berjam-jam begitu. Kesenangannya berbeda. Waktu pelayanan di Porsea berbeda lagi. Ketika untuk mendapatkan ikan misalnya, untuk mendapatkan ikan di Tautoba, ada orang yang senang pakai kail memancing. Lalu para nelayan akan mengejek mereka. Merhuai duaka pakailon, begitu katanya. Mereka bilang orang yang memancing itu buang-buang
waktu begitu. Ya, mending pakai jala begitu. Yang ketiga ada partebak juga. Mereka bawa pokoknya bawa tembak-tembakan itu yang ada panahnya. Mereka tembak, mereka menyelam ke bawah, lihat ikannya lalu ditembak begitu. Nah, masing-masing punya kesenangannya sendiri. Ada 3 metode yang bikin orang berbahagia dalam cara menangkap ikan dan punya tujuan masing-masing, tapi anehnya saling mengejek begitu, saling menyindir. Satu kali waktu kecil juga di kampung saya pernah di Dolok Sanggul sama Upung ke sawah tuhau mamahami. Dohok mau pas marsuan do pedisi. Pas marsuan jadi hirim roh aku neng dohot asa huboto teh asarong pengalaman aku marsuan. 2 hali do pe 2 suan. Siada 2 pitero daupung siapudi. Ngasaya be naik maho sotung marbirok kok. Sotung marbirong. Anak-anak sekarang ngomongin kita orang tua larang, jangan keluar rumah siang-siang, nanti kau hitam. Orang luar datang ke sini supaya hitam. Kita takut, jadi pernah ada postingan juga begitu dari para pendatang, dari turis begitu. Dia posting perbedaan orang Indonesia, orang lokal dengan bule ketika naik motor. Orang bule pakai, ada yang bahkan telanjang dada begitu, ada yang hanya pakai kaos luar, kemudian celana pendek motoran. Nah, orang Indonesia udah pakai celana panjang, pakai kaos, pakai kemeja, pakai jaket, pakai sarung tangan. Lengkap semua. Pakai masker lagi. Gak kelihatan apa-apa begitu. Supaya apa? Takut hitam. Kebahagiaannya beda. Saya akan sedikit tertekan atau setidaknya berpikir negatif kalau ada yang bilang songon dalam marni yang ngamang katanya. Tapi akan bahagia kalau bilang lemok-mok dua mangati. Saya akan bangga. Jangan coba-coba ke anak perempuan bilang kayak gitu. Kau kok makin gemuk? Kita bilang, wah itu marah besar itu bagi mereka itu penghinaan yang sangat besar. Kau kok makin gemuk begitu? Entar lagi diet seminggu itu nggak mau makan. Kebahagiaan kita berbeda-beda. Jadi dari hal-hal yang sesederhana seperti itu pun kita bisa berbahagia. Lalu usia kita bertambah, persoalan bertambah, maka pencapaian bertambah. Yang sekedar tadi kita untuk yang sekarang yang baru-baru ini ya, ada yang cuman hanya bisa mainkan lato-lato aja udah senang kali dia. Tutak. Ada yang sebaliknya lagi tadi. Dia cari tempat di mana aku bisa tempat yang nggak ada suara lato-latonya gitu. Kayaknya sekarang di mana-mana, mau di gereja, mau di mall, mau di nama nikir pierong suaranya lato-lato. Kebahagiaannya berbeda. Lalu itu berkembang kemudian. Kebahagiaan kita berkembang. Ada orang yang kebahagiaannya adalah ketika dia berhasil mencapai standar atau jenjang pendidikan akademis tertentu. Sekolah manian. Unang maju karejo. Saya S1 Pitores 2, dungilanju S3. Cala persikolan nape unang manian sekolah nanion. Dia punya standar sendiri untuk sekolah. Baik itu yang misalnya yang di Jakarta atau yang di luar negeri dan yang lain-lain. Ada yang ya sudahlah cukuplah, selesai SMA, selesai kuliah D3, S1, langsung kerja, sudah cukuplah itu. Makanya ada ngahiara atau begitu ketika ada anak SD ditanya si mata baik guarna teh si A mah jota bain, si A mah perempuan, si B malah bawa anu mau loh guari salamat dok musai iba, mabiar iba. Jadi ditanya lah si A ini yang laki-laki. Apanya nanti cita-citamu? Ibu, saya mau jadi tentara.
saya nanti mau sekolah, saya mau ambil tentara, saya mau jadi panglima, baru saya beli tanah, lalu saya punya mobil banyak, punya rumah mewah. Dungi disukum ma, tu si B, parupuan. B, apa favoritmu? Nikah sama si A, ibu, ini mana? Gak mau capek dia. Ada yang punya cita-cita sampai seperti itu, sampai punya jabatan yang tinggi yang harus dicapainya, itulah menurutnya kebahagiaan. Ada yang dari masa muda mungkin punya impian rumah idamannya. Beginilah bentuknya, lokasinya di sini. Oh, harus di Bali tempatnya. Oh, enggak lah. Yang sebagian ada yang bilang harus di kampung. Paling tidak Siantar atau Balige misalnya, atau di Samosir mungkin akan lebih enak. Itu standar kebahagiaan bagi mereka begitu. Ada yang mencita-citakan, mengidam-idamkan punya merek mobil tertentu. Baginya itulah kebahagiaan ketika dia dapat mencapai merek mobil yang diimpi-impikannya itu. Sebaliknya, Amanginang, akhirnya ada orang yang merendahkan dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri yang sekarang karena pilihannya di masa lalu yang gak dipilihnya, yang tidak dijalaninya, yang dia lihat orang yang di jalan yang dipilihnya itu menurutnya lebih baik dari dia, lebih bahagia dari dia, lebih diberkati dari dia. Au sugarina song nihiam maawati, au sugarina di parsikolahan nihiam mau najolo, au sugarina parhepek kiam mana tua-tuai, ngasong anak kian aura, dang songono nau. Jadi dia tidak merasakan dirinya itu orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Kemudian itu hata mertua di son, kata berbahagia di sini itu berasal dari kata baruch di dalam bahasa Ibrani atau barakah. Di bahasa Ibrani kita jarang dengar, kita lebih sering dengar bahasa Arabnya, barokah. Diberkati, berbahagia adalah, kata berbahagia, kata mertua di sini adalah orang yang diberkati. Belakangan ini dengan munculnya gereja-gereja baru, minggu lalu kita sudah bahas, setelah Alkitab diterjemahkan, itu tuntutannya, salah satu tuntutannya Martin Luther, minta Alkitab diterjemahkan sesuai dengan lidah masing-masing begitu. Kami orang Jerman ingin memuji Tuhan dengan bahasa Jerman. Kami orang Batak ingin memuji Tuhan dengan bahasa Batak begitu. Oke, jadilah Alkitab diterjemahkan sekarang dengan segala bahasa. Hal minusnya juga mengikuti kemudian ternyata. Karena kita sekarang sudah bebas baca Alkitab, maka kita sekarang bebas menerjemahkan Alkitab dan menafsirkan dengan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Maka muncullah teologi sukses, prosperity gospel, yang mengajarkan bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, orang yang kudus, itu adalah orang-orang yang seperti yang kita impikan tadi. Itu orang-orang yang kita bilang sukses. Udah enak kok ya, udah sukses kau ya katanya. Ketika apa? Ketika pekerjaannya sudah tinggi, ketika hartanya sudah banyak, ketika dia tidak pernah sakit-sakitan, itu menjadi standar suksesnya kita. Sukseslah ya, apa yang dibayangkan kita ketika kita mendoakan orang, sukseslah kalian ya. Sukses yang kita bayangkan adalah pekerjaan yang tinggi tadi, harta yang banyak tadi. Itu tanda orang yang diberkati. Sebaliknya ketika orang sakit-sakitan, maka ini sebagai tanda dia tidak diberkati Tuhan, atau bahkan lebih buruk lagi, orang yang sedang dikutuk Tuhan. Ketika bisnisnya ya segitu-segitu aja, tidak berkembang-berkembang, ini adalah orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah orang yang lebih buruk lagi, ini adalah orang yang dikutuk Tuhan begitu. Orang yang hartanya sebegitu-sebegitu aja. Orang yang kita katakan kasihan ya orang itu begitu. Mereka orang seolah-olah mereka adalah orang yang tidak punya kebahagiaan sama sekali, orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak baik begitu. Itu jadi pola pikirnya. Tapi apakah menurut pemazmur
para pesalmen, mengenang orang yang mertua itu yang seperti apa? Orang yang berbahagia itu seperti apa? Tidak dikatakan di sana, dikatakan berbahagialah orang yang sehat selalu dari kecil, dari bayi sampai tua, tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah makan obat. Bukan itu dikatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Berbahagialah orang yang sukses pekerjaannya, jabatannya tinggi, tingkatan akademisnya tinggi, yang rumahnya mewah, yang merek mobilnya terkenal. Berbahagialah atau diberkatilah mereka. Bukan itu kata pemazmur yang bisnisnya merajalela di mana-mana di seluruh dunia begitu. Bukan itu kata pemazmur di sini. Tetapi apa? Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita pelaku-pelaku firman, di minggu yang lalu kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang kita mau ditunjukkan apa itu kebahagiaan pelaku-pelaku firman itu. Kebahagiaannya ternyata bukan pencapaian. Bukan pencapaian kebahagiaannya. Itu kebahagiaan duniawi. Itu kebahagiaan yang kita ingini bersama. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, tanda orang yang diberkati, tanda orang yang dekat dengan Tuhan, bukan pencapaian itu. Tetapi ketika dia melakukannya, ketika kita melakukan Taurat itu, di situ kebahagiaannya, bukan pencapaiannya. Tadi pagi aku ajak per minggu pagi nyanyi, mereka nggak mau. Coba dulu per minggu siangnya. Maunya naik? Lanjutkan ya lagunya. Autsona marnida horuk korungmi, namar gorga silang nabadiai. Oh sama kayak per minggu pagi, tadi kayak gini juga. Oh nggak ada yang tahu? Ikon aka ama, masa nggak ada yang tahu? Ikon mate di tanganku. Taunya ternyata yang malu-malu yang sama kayak per minggu pagi juga. Mula nama au nenanai, tukuala namu. Ada yang mau kita pelajari dari lagu itu? Ada yang mau kita pelajari dari lagu itu tentang berbahagia sebagai pelaku firman ini. Diundang Maimana di ulang tahun itu ani. Marpesawak Maimana siya kuala namu. Ngaba perimana, ngaitu horimana, ngaitu horimana kado sa argani-argana. Marutang petaho. Ongkos nai pera marutang di. Lau manor tiket nai. Anggo jadi mon ikut taonon ikon uliuk kuma itu anon ngesen narohana harwa. Hape sah ma di hutani itu ani, sah ma di ulang tahun ni, hape arong di samping ni itu ani, bawa na asing. Kan ido edei, ido bain na ido koni mana, gur-gur hiam mudarhu, makitiri awalani remasu, sampai ido gimana? Bayangkan persiapan dia datang dari kampung, di telepon itu ani, bang datang ya ulang tahunku, ini nama tong. Iba yang musik emoticon lopi-lopi. Anggo saya mon, jadi nikah ini tahun ini mana? Api balik sa hati mana tuh hutai bawa na asing do di samping itu ani. Anggo pikiran na, aku maju mau naing, hutu buku maju seheli, asita daaw narohana. Ido benairo kon gur-gur hiam mudar humakiti rawalani rimasu, alai sudah mai diulahoni mana? Alanya ha? Autsona marnida horuk korongmi namar gorga silang nabadia. Memang kayak bahasa gombal kali ya. Gombal kali memang, cuman nah itulah alasan dia tidak jadi menumpahkan amarahnya adalah karena lihat salib. Ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Entah itu terlalu gombal atau tidak menurut kita, tapi setidaknya yang diajarkan lagu itu adalah dia ingat Tuhan, maka dia tidak jadi melakukan kekerasan.
Dia tidak jadi menumpahkan amarahnya. Itu salah satu contoh praktisnya mengenang di mana kebahagiaan orang Kristen. Kebahagiaan sejati orang-orang Kristen. Secara manusia, ketika dia pulang ke rumahnya, dia cerita sama teman-temannya, apa yang akan dibilang? Apa yang akan dia terima dari teman-temannya? Ayo toh maho. Pasti itu kata kawan-kawannya. Wasan itu jakokku sahali. Wasan yang siapa toko atau apalah, atau perbuatan kekerasan apapun misalnya. Pasti itu saran dari kawan-kawan dia. Ayo toh maho, ayo lo maho. Itu yang akan diterima dia dari teman-temannya. Tapi kebahagiaan orang Kristen katanya justru terletak di situ, Mang Inang. Bukan pencapaian-pencapaian tadi. Bukan saya bilang itu enggak penting. Bukan kalau kita bilang faktor kebahagiaan itu dari standar kekayaan atau jabatan misalnya, Mang Inang, coba tanya sama, kita saling kenal ini. Coba tanya sama saudara-saudara kita yang menurut kita kaya, lebih kaya dari kita. Tanya sama mereka, pergumulan mereka. Yang tiba-tiba enggak kenal sama sekali, enggak ada hubungan, tiba-tiba datang, "Ai hame keluargamu na dope hami, apalah martod dong dope hita di huta, di ngotamu dope inata siadui, namar bergarga siadui, ya do hita di pajupang di pesta ni siaha." Jadi keluarga, demi apa? Demi dekat dengan dia, supaya ada yang mau diambil. Mereka juga punya pergumulan. Kita bilang bahagia, lebih senang dari kita orang-orang yang punya jabatan, kita saling kenal, boleh tanya sama mereka, tanya pergumulannya. Setiap hari orang datang mondar-mandir ke rumahnya, ngapain? Bawa proposal. Tanya sama mereka. Jadi bukan itu tidak penting. Saya bilang with great power comes great responsibility. Ketika kita punya tenaga yang lebih, punya kekuatan yang lebih, maka tanggung jawab yang lebih banyak juga datang begitu. Maka bukan saya bilang tingkat akademis, harta, jabatan tidak penting, tetapi bukan itu standar orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan itu standar kebahagiaan orang-orang percaya. Standar kebahagiaan orang-orang percaya adalah ketika kita bisa balas dendam. Dulu kita direndahkan sama orang, Mang Enang. Kita punya masa lalu yang sakit. Waktu kita butuh pertolongan dia nggak bantu. Sekarang kita sudah bisa, dan dia minta bantuan kita bisa balas dendam. Kau rasakan dulu perasaanku dulu, waktu aku minta pertolonganmu kau nggak tolong, sekarang nggak mau aku nolong kau. Mau nyembah-nyembah kau di kakiku, nggak akan kutolong kau. Bisa kita lakukan itu. Alai tabereng mamusi silang nabadiai, tabereng mamusi horok korongi, namar gorga silang nabadiai. Gabita luma, si polisi. Sakit memang perasaan kita, mau nangis kita mungkin nolong orang yang dulu nyakitin kita. Mau nangis kita pasti. Kita ingat lagi dulu sakitnya waktu dia berlakukan kita dengan kejam. Kita ingat lagi dulu kata-katanya yang kasar itu ke kita. Pengen kali kita balas. Mau kita tunjukkan sama dia, biar tahu dulu kau perasaanku dulu. Tapi kita ingat firman Tuhan, kita enggak jadi balas. Kita malah bantu dia. Itu kebahagiaannya. Di situ orangnya yang disebut martua, berbahagia, diberkati. Itu orangnya. Kita punya kesempatan mengenang untuk dapat jabatan lebih tinggi. Dapat peningkatan begitu. Tapi dengan merugikan orang lain, dengan menjatuhkan orang lain. Kita punya kesempatan itu. Tapi kita tidak ambil. Kita tidak mau mencurangi orang lain. Itu kebahagiaannya. Kita menjadi pelaku firman, dan ketika kita melakukan firman itu, disitulah kebahagiaannya, disitu berkatnya, disitu tuanya, imah halak namar tuai. Ketika dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa melakukan kecurangan, dia bisa membalas dendamnya. Arung dope nasu masih jalan kita di son, nasu masih atuan. Saya perjuli iba mangatoi mana, dakai mana perjuli mangatoi iba. Saya perjuli iba majalangi mana, dakai mana majalangi iba. Akhirnya apa keputusan kita? Betul sampai mati dan ulo majalangi. Merdungi tanorara pe tahu.
Itu keinginan kita. Tapi ketika kita merendahkan hati kita, memendam amarah kita mengenang, batue, sapiat diga karoi mana tahan, au parjolo majalang, kita bilang. Itu kebahagiaannya. Di situ hatuaon itu terletak, bukan di pencapaiannya mengenang. Orang tua ke anak, begitu. Anak ke orang tua. Teman-teman, saudara, apalagi yang berkeluarga, begitu. Ketika kita mau bisa dan mampu berbuat kejahatan, berbuat curang, membalaskan dendam, melimpahkan emosi, diteriaki orang kita. Oh, kalau orang Batak itu anti kali ya, sudah diteriaki, ditunjuk-tunjuk pula mukanya, begini. Bah, so pas masuk ngane desi naking ani, gur-gur hiam budarhu, makitir awalan rimasu. Ikut mati di tanganku doi, katanya. Tapi tanya ngok mamuse, horuk korungi, namar gorga silang nabadiai. Kita ingat lagi, salib Kristus itu, amanginang. Kita tahan diri kita. Lalu orang akan bilang apa sama kita? Ayo toh maho. Kau diteriakin seperti itu, wajahmu ditunjuk-tunjuk, di mana harga dirimu? Kata orang. Lemah kali kau, nggak sanggup kau lawan dia rupanya. Oto maho. Itu kata orang ke kita, amanginang. Ketika kita mau menahan diri, ditunjuk-tunjuk orang, difitnah orang, diteriak-teriakin orang, kita selalu nyalam duluan padahal apalagi namar hula namar boru song ini teh. Alo imana ro? Bagaimana itu ada dirina? Imana do boru misalnya kayak gitu. Di orang Batak pada umumnya. Song ini katanya. Ternyata kita mau duluan. Kita tetap mau nyalam, kita tetap mau nyapa, kita tetap mau berdamai begitu. Orang-orang akan bilang kita kalah atau bahkan hati kita sendiri akan mengatakan kita kalah. Kita bodoh, kita lemah. Tapi yakinlah, amanginang firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa justru orang-orang seperti itulah yang adalah pemenang. Orang-orang yang mau mengalahkan egonya, mengalahkan emosinya, mengalahkan kecurangannya, mengalahkan iblis di dalam hatinya, itulah pemenang. Itulah hatuaon yang sejati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah tanda orang yang diberkati yang sejati. Jadi kalaupun kita dapat pencapaian-pencapaian lebih, itu adalah tambahan-tambahan lainnya. Luluhamu maju molo, harajaon ni di Batak. Dungi mangihuk mamuse, akka odeng. Selamat berbahagia, amanginang, amin, kita bersatu dalam doa. Mauliati madihu ali jahoba, di Batak manami namar habang sa di Banua Gijang. Di salut nasini roham di hami sahat tubagasan sadarion. Di Palwaso hami musim merpungu di bagas joromon manangihon hatam nabadiai. Calanunga hutangi kami oleh Tuhan. Di hatuon nami dina di Palwaso hami mengulahon hatam nabadiai. Ale jolma nagali jolma perdu sadu hami oleh Tuhan. Jut hami tarujun ala akani ula-ulani sibolis. Di bahini mangido mangilek kami tu adopamu nabadiai. Tungho mali jahoba marhite toddimi mappargogoy hok kami lahu mangulahon hatami di bagasan parngulon nami siganupari. Di bagasan obason ali jahoba. Rodo hami tu adopamu mangido hahipason di akadongan nami natongon di bagasan parsahiton. Imak kadongan nami nanaung hutang yakko kami di bagasan pertangyangan sektor suaksongoni nang amanami amang LS nenggolan nang Tamara si Hobing nang saluhud na Tuhan ruas ni Huriam naso hagwara kami di bagasan tikyon pargogo inasida mangadupi kaparsahiton nasida lumobi siani mangilek kami lehon mahahipason nasyakoy ang giat boy hami musiali Tuhan marpungu di bagas joroon mamuji pasangapon guar munabadiai di bagasan hahipaso dolas ni roha soksongoni nang akadongan nami natongon di bagasan parukilon natongon di bagasan lungon ni roha ali Tuhan palua nasida homa na mangalihon apul-apul na sumurong nasyakoy paborohat mahami ali Tuhan tuganup ulaon nami di bagasan sa minggu manipaton akka parsikola akka parkarejo saluhud na ali Tuhan akka ulaon nami homa na mamasu-masu
anggiat boy marlas ni roha hami dai ganup ulaon nami jala marsangap ma gormona badiai. Mauliati ma diholi Jehova marhite gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tauduti maredde huhut ma tapapungo peliata. ayat 2 Laos Jongjong Mahita. Datangnya aku mapiliat tatuaru pan di bata martang yang mahita. Ale de bata amana mina di banua gijang
Ho do haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Hurian itu hatta saluhutna parhalado nangaka parhobas nama kobasi minggutta sadarion pasahatot tuhita selamat hari Minggu madihita debata mau masu-masu horas. Yesus hapus aku unang mapasombu audi hapujungan dinaso mardongan otok tong dongaku di pardalan aku Yesus hapus aku
hapus aku unang au pasombu. Sabing rajaku hodo olo aku napo som doau di harajahonmu sonang marohaku dung takas dia saping rajaku jala olo aku sonang marohaku dung takas diau hosa